Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang interaksi dengan dunia internasional dan perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asih Roja Pretno Puji Rahayu dengan NIM 2004326193303 dan rekan saya Awalia Safah Fathia Hanafi dengan NIM 2004326193314. Pertama, interaksi dengan dunia internasional. Pengertian: interaksi dengan dunia internasional meliputi bagaimana hubungan ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional sangat dibutuhkan karena saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional, untuk memberikan manfaat langsung dan ada yang baru memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kerjasama ekonomi yang dapat langsung memberikan manfaat terutama adalah perdagangan internasional. Sedangkan kerjasama yang memberikan manfaat dalam jangka panjang, misalnya penanaman modal langsung. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Pertama, manfaat langsung, yaitu dihasilkan dari perdagangan internasional. Kedua, manfaat jangka panjang, yaitu penanaman modal langsung atau saham. Manfaat lainnya yaitu pertama, meningkatkan pendapatan negara. Dua, menjaga kestabilan harga dalam negeri. Tiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja. Empat, mempercepat pembangunan nasional. Faktor pendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Pertama, kurang mapannya perekonomian Indonesia. Rupiah termasuk dalam soft currency atau mata uang yang lebih riskan mengalami depresiasi, yaitu penurunan nilai tukar mata uang terhadap mata uang negara lain. Kedua, ketidakstabilan ekonomi dan politik dalam negeri. Sebenarnya, faktor yang paling mempengaruhi kurs rupiah adalah kondisi ekonomi dan politik dalam Indonesia. Ketiga, capital flight atau pelarian modal ke luar negeri. Modal yang ada di Indonesia, terutama pada pasar finansial, kebanyakan adalah modal dari investor asing, sehingga secara tidak langsung nilai rupiah banyak bergantung pada kepercayaan para investor asing terhadap prospek bisnis yang ada di Indonesia. Kelima, kultur yang konsumtif dan boros. Kultur negara yang cenderung konsumtif dan juga boros, serta kebijakan umum mengenai hutang piutang membuat pemerintah akan mengalami kesulitan saat berhutang di dalam negeri, sehingga kekurangan yang terjadi akan ditutupi dengan cara hutang ke luar negeri. Kelima, keadaan ekonomi Amerika Serikat yang stabil. Selain karena faktor dalam negeri penyebab penurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ternyata kondisi perekonomian Amerika Serikat pun juga berpengaruh terhadap naik turunnya kurs rupiah. Selanjutnya yang kedua akan membahas tentang perdagangan internasional. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan suatu perdagangan yang dilakukan antar negara berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama, guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Perdagangan internasional juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih dari satu negara. Transaksi bisnis itu contohnya seperti ekspor produk dari suatu negara ke negara lain dan investasi pembangunan pabrik di negara asing. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith. Teori ini berbunyi bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Teori ini diusulkan oleh David Ricardo. Teori ini berpendapat bahwa suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak dalam memproduksi barang dengan biaya lebih murah dan harga jual lebih rendah. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu dengan memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi.
Bentuk perdagangan internasional antara lain yang pertama, perdagangan bilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Yang kedua, perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN, negara Uni Eropa. Yang ketiga, perdagangan multilateral adalah perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong perdagangan internasional antara lain yang pertama, ketersediaan sumber daya alam melimpah merupakan bekal produksi dan terjadinya hasil suatu produk sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk baru. Yang kedua, perbedaan iklim setiap negara dapat menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Yang ketiga, kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dan lainnya. Yang keempat, penguasaan iptek yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Yang kelima, memperluas pasar dengan memproduksi produk dalam skala besar bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Yang keenam, transportasi antara negara dapat mempermudahkan suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas produk lokal dengan cara membentuk persaingan pasar, mempersiapkan pengusaha UKM domestik untuk go ekspor, dan selalu membiasakan diri dalam bersaing secara internasional. Apa saja manfaat dari perdagangan internasional? Manfaat dari perdagangan internasional antara lain yang pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, kemungkinan beberapa negara akan saling membantu seperti mempercepat proses pembangunan. Yang ketiga, investor asing dapat menginvestasikan modalnya ke beberapa proyek pemerintah maupun swasta di negara lain yang potensial dan strategis, sehingga negara tersebut mendapatkan devisa. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional. Yang kelima, mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh negeri sendiri. Yang keenam, dapat memperluas kesempatan kerja karena membantu dibukanya berbagai lapangan kerja. Yang ketujuh, mendapatkan keuntungan internal dan eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi tentang interaksi dengan dunia internasional dan perdagangan internasional. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.